Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang rasanya bagaimana Tuhan sudah memberkati kita sampai kepada hari ini. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan seri pelajaran kita. Dan judul pelajaran kita pada hari ini adalah, apakah yang membuat seseorang dapat terpilih? Oleh karena itu saudara, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu saya mengundang kita untuk bertelut dan kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta di dalam surga, pada hari ini kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu yang indah bagi kami. Dan pada hari ini kami akan mempelajari dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu akan memimpin kami, supaya kami boleh dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu bagi kami. Dan dengan pertolongan-Mu kami dapat menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian setiap janji dan pengharapan itu menjadi pasti bagi kami. Dan kami kelak akan menjadi bersukacita, memuji dan makan nama-Mu. Mohon ampuni kami pada segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah, apakah yang membuat seseorang dapat terpilih? Jadi hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh seseorang. Beberapa saudara telah menulis sesuatu pertanyaan dari waktu ke waktu, di mana saudara ingin mengetahui apa yang dapat membuat mereka terpilih untuk memperoleh material Allah itu. Beberapa saudara ingin mengetahui apakah mereka dapat dimeteraikan oleh melakukan ini atau oleh melakukan itu. Mereka yang lain ingin mengetahui apakah mereka akan ditinggalkan tanpa meterai oleh karena tidak melakukan ini atau tidak melakukan yang lain. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah betul-betul tepat pada waktunya dan patut dihargai. Pertanyaan-pertanyaan terpenting yang sedemikian ini patut memperoleh jawaban-jawabannya yang konkret, sama seperti halnya pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Dan siapakah yang dapat memberikan suatu jawaban yang lebih konkret daripada mereka yang sudah lebih dahulu mendahului kita? Yaitu orang-orang yang tugas-tugasnya adalah sama dengan tugas-tugas kita. Orang-orang yang pernah melewati pengalaman yang sama dengan kita. Orang-orang yang telah menjalani jalan yang sama dengan jalan yang kita sedang jalani. Orang-orang yang pernah mempersiapkan dirinya bagi kerajaan itu, seperti halnya kita hari ini. Di dalam siapakah dapat kita jumpai kesamaan yang sedemikian ini? Tidak ada pada orang-orang lain, terkecuali mereka yang telah meninggalkan Mesir, dan yang telah memulai perjalanan menuju ke tanah perjanjian itu. Tidak ada pada orang lain. Mereka itulah satu-satunya contoh bagi kita hari ini. Oleh sebab itu Ilham mengatakan, segala perkara itu sudah berlaku atas mereka itu menjadi teladan, dan semua itu tertulis menjadi nasihat bagi kita di akhir zaman. 1 Korintus 10 ayat 11. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka adalah tugas-tugas kita. Dan kegagalan-kegagalan mereka harus menjadi batu loncatan kita untuk mencapai sukses. Demikianlah bahwa perbuatan orang-orang yang telah memasuki tanah perjanjian itu harus menjadi perbuatan-perbuatan kita. Dan jika kita hendak dimeteraikan, maka perbuatan-perbuatan orang-orang yang gagal untuk masuk tanah perjanjian itu harus kita tinggalkan selengkapnya dan secepatnya, seperti halnya kita akan meninggalkan sebuah kandang singa. Oleh sebab itu, sekarang kita akan mencari tahu mengapa beberapa di antara mereka pergi memasuki tanah perjanjian itu dan mengapa yang lainnya tidak pergi ke sana. Karena inilah yang diperintahkan Ilham kepada kita untuk dilakukan. Kata-kata firman ini mengandung arti bahwa jika pengalaman-pengalaman umat Israel kuno itu bukan menjadi teladan-teladan, maka semua itu tidak akan pernah ditulis. Jadi, betapa pentingnya supaya kita dengan rajin mempelajari semua itu. Ya,
bagi kita untuk mengetahui apa yang wajib kita lakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan untuk dapat memperoleh meterai itu dan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Kita harus menyelidiki segala perbuatan dari kedua belah pihak, baik mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu maupun mereka yang tertinggal di luar tanah perjanjian itu. Marilah kita memulai penyelidikan kita dimulai dengan Musa, dengan perantaraan manusia itu, yaitu pemimpin yang dapat dilihat dari pergerakan itu. Musa dibesarkan di dalam istana Firaun. Ia telah memperoleh pendidikan yang tertinggi yang dunia dapat berikan di waktu itu. Dan karena mengerti bahwa Musa adalah satu-satunya yang akan memerdekakan saudara-saudaranya, yaitu bangsa Israel, dari perhambaan Mesir, maka Musa merasa sangat mampu untuk tugas tersebut. Saudara ingat akan cerita itu bagaimana ia telah mulai untuk melepaskan mereka, walaupun ia belum diberitahu untuk berbuat begitu. Ia telah membunuh seorang Mesir, kemudian terlibat dalam sebuah pertikaian dengan salah seorang Ibrani, lalu kemudian lari untuk menyelamatkan dirinya. Demikian itulah bahwa di Median ia telah memperoleh suatu pekerjaan, yaitu menjadi seorang gembala. Lalu ia kawin dengan putri majikannya. Selama 40 tahun sebagai gembala ia telah lupa akan bahasa Mesir, dan demikian pula akan pendidikan Mesirnya. Walaupun begitu, sebagai gantinya ia telah belajar untuk merawat dengan baik domba-domba. Oleh karena itu ia telah menghilangkan dari ingatannya pikirannya untuk sekali kelak melepaskan umat Allah dari perhambaan Mesir. Dan kemudian terjadilah bahwa Allah telah melihat dia kuat dan mampu. Lalu ia memerintahkan kepadanya untuk kembali ke Mesir dan untuk membawa pergi dari sana umatnya yang bersungut-sungut itu. Saudara ingat bahwa Musa telah menentang melawan pendapat itu dengan alasan bahwa ia telah gagal pada pencobaannya yang pertama, pada waktu ia masih muda dan cukup memiliki pengetahuan, dan bahwa pada jam yang terakhir dari kehidupannya ia tidak mencobanya lagi. Bahwa bahkan ia tidak lagi dapat berbicara dengan bahasa itu. Setelah sesuatu percakapan yang panjang, Allah menyingkirkan semua keberatan oleh menjanjikan kepadanya untuk memberikan kakaknya Harun kepadanya sebagai juru bahasanya. Maka Musa pada akhirnya setuju untuk kembali ke Mesir. Di sanalah ia dengan tongkat gembalanya telah memperlihatkan banyak tanda dan keajaiban di hadapan orang-orang Mesir dan orang-orang Ibrani. Dan saudara ingat apa yang terjadi pada malam Paskah itu? Malam itu sebelum mereka meninggalkan Mesir, Musa telah mengumumkan ke seluruh negeri bahwa di dalam setiap tempat tinggal di mana tidak terdapat darah pada ambang pintu, maka pada malam itu juga anak-anak yang pertama dari setiap tempat tinggal yang sedemikian itu akan mati. Orang-orang yang tidak menghiraukan anjuran Tuhan itu pada hari berikutnya, mereka dengan sibuknya meratapi dan menguburkan orang-orang mati mereka. Dan sebaliknya, orang-orang yang mematuhi perintah-perintah itu dengan bersuka cita dan dengan teratur berbaris keluar meninggalkan kota-kota. Ya, hanya mereka yang dapat mematuhi perintah-perintahnya yang dibebaskan dari perbudakan. Oleh karena itu, adalah persyaratan utama bahwa kita harus belajar mematuhi perintah-perintah jika kita hendak menerima materi Allah pada dahi-dahi kita. Walaupun begitu, hendaklah kita tidak lupa bahwa Bani Israel itu telah meninggalkan Mesir dengan semangat yang besar dan harapan-harapan yang tinggi. Tetapi apabila mereka menyaksikan Laut Merah jauh di depannya dan tentara Firaun yang di belakangnya, maka mereka dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka mendapatkan dirinya terjerat walaupun mereka telah sampai pada tepi kelepasan ajaib
yang lain lagi. Kemudian mereka berbalik kepada Musa lalu menuduhnya karena membawa mereka ke laut itu, karena secara pasti tidak mungkin lagi untuk melepaskan mereka dari musuh-musuhnya. Memandang akan situasi ini, secara manusia mereka telah berada dalam keadaan yang genting. Dalam saat-saat itu mereka lupa akan kelepasan mereka yang begitu ajaib dari belenggu penguasa-penguasa Firaun, dan mata mereka tertutup terhadap keajaiban tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari yang telah memimpin mereka sepanjang perjalanan. Sementara mereka memandang akan hal itu, maka terbukti melawan kemampuan Musa untuk membawa mereka dengan selamat merajalela di mana-mana. Sejauh itu yang menyangkut mereka, maka keseluruhan usaha itu tampaknya akan bernasib gagal. Harapan-harapan mereka untuk maju ke depan ataupun untuk kembali mundur telah lepas dari mereka. Dan semuanya dikarenakan mereka memikirkan Musa, bukan Allah sebagai pelepas mereka. Betapa picik, betapa tidak menentu, betapa ragu-ragu, dan betapa pelupanya manusia itu. Pengalaman ini dalam pekerjaan Injil telah mengajarkan kepada saya bahwa umat Allah di waktu ini pun mempunyai penggoda yang sama yang harus dilawan dan pencobaan-pencobaan yang sama yang harus dikalahkan jika mereka hendak menerima materai Allah itu. Alangkah besar bedanya kalau saja pada waktu itu Israel percaya bahwa hanya Allah dan bukan Musa sebagai pemimpin mereka, sehingga apa yang tampak kepadanya berupa jerat yang mematikan itu akan sesungguhnya merupakan pintu pengharapan baginya. Kiranya pengalaman mereka itu dapat mengajarkan kepada kita pada hari ini untuk selalu ingat bahwa Allah sedang memimpin kita sepenuhnya atau Ia tidak memimpin sama sekali, bahwa segala jalan-jalannya bukanlah jalan-jalan kita, dan bahwa apa yang mungkin muncul merupakan penghalang kita yang terbesar, mungkin sekali akan berbalik menjadi berkat kita yang terbesar. Bahaya Israel yang sesungguhnya kita saksikan sekarang bukanlah terdapat dalam apa yang diperbuat oleh Musa, melainkan di dalam ketidakpercayaan mereka bahwa Allah memegang segala perintah dalam tangannya, dan karena tidak mengetahui bahwa segala jalannya adalah di luar dugaan kita dan bertentangan dengan jalan-jalan kita. Mereka gagal untuk melihat bahwa Allah dapat secara berulang kali memperlihatkan mujizat demi mujizat demi untuk melepaskan mereka dari tangan musuhnya, sehingga Ia dapat mengeringkan laut luas dengan mudah seperti halnya Ia membanjiri bumi dengan air bah. Dengan melihat akan kegagalan-kegagalan mereka itu, maka kita hendaknya menjadikan semua itu sebagai batu-batu loncatan kita untuk mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, marilah kita dengan sepenuh hati percaya bahwa Allah sedang mengisi keselamatan kita, juga kehidupan dan kematian kita, bahwa Ia mampu membawa kita ke tempat yang aman, sekalipun bumi akan jatuh keluar dari angkasa. Sehingga kita tidak akan mati jika Ia menghendaki kita hidup, dan bahwa kita tidak akan hidup jika Ia menghendaki kita mati. Marilah kita kenangkan selalu bahwa kita oleh diri kita sendiri tidak akan mengetahui apapun dari hal rencana-rencana Allah, terkecuali sesuai dengan yang diceritakan oleh hamba-hamba pilihannya, yaitu nabi-nabi, dan sesuai dengan apa yang kita saksikan dari hari ke hari. Jika kita setiap hari berjalan bersama dengan Allah, jika kita percayakan semuanya kepadanya, maka semuanya tanggung jawab ada padanya. Allah oleh rencananya telah membawa Israel ke Laut Merah demi untuk kebaikan mereka sendiri, dan walaupun mereka tidak dapat melihat hal itu sebagai jalannya, Ia demi karena namanya memisahkan juga laut itu, lalu menghantarkan mereka dengan selamat ke seberang, dan pada waktu yang sama, oleh mujizat yang sama, Ia membinasakan segala musuh-musuh mereka.
Kalau saja Musa meragukan kuasa Allah dan kepemimpinannya, seperti halnya orang-orang itu yang bersama-sama dengan dia, maka apakah yang akan jadi dari tongkatnya itu pada waktu dipalu laut itu dengannya? Sama sekali sia-sia. Jika keadilan dari Yang Maha Tinggi itu sama seperti halnya keadilan manusia, maka bala tentara Firaun itu sudah akan berhasil membunuh atau memperbudak Israel kembali. Oleh karena itu, kelepasan mereka yang hebat itu hendaklah selamanya mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah dan hendaknya berdiri sebagai peringatan-peringatan yang kekal bahwa kepintaran manusia adalah kebodohan bagi Allah dan bahwa iman di dalam Dia benar-benar dapat memindahkan gunung-gunung dan lautan juga. Walaupun dengan adanya contoh-contoh ini, manusia masih saja mengharapkan Allah untuk bekerja sesuai dengan pendapat mereka. Dan itulah sebabnya mengapa kadang-kadang ia menggunakan anak-anak di dalam pekerjaannya sebagai pengganti orang-orang pandai dan orang-orang bijaksana. Orang-orang Ibrani yang banyak itu cukup mengetahui bahwa mereka dibawa ke laut itu oleh mengikuti tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Namun tampaknya tidak ada dari semua mujizat itu dapat lama berkesan pada diri mereka. Adalah bahaya bahwa kita pun juga mungkin akan melupakan jalan di mana Tuhan telah menghantarkan kita. Sesudah Israel menyeberangi laut itu, dan sesudah laut itu menutup menenggelamkan musuh-musuh mereka, maka mereka semuanya menyanyi dan memuliakan Allah. Tetapi, walaupun bala tentara Firaun dan laut tidak lagi merupakan objek-objek yang ditakuti, melainkan objek-objek yang menarik, cobaan-cobaan mereka, keraguan-raguan, dan ketakutan-ketakutan mereka belum juga berakhir. Segera setelah mereka melihat laut itu di belakangnya dan padang belantara di depannya, mulailah mereka menuduh-nuduh Musa karena membawa mereka ke padang tandus itu untuk mati kelaparan di sana karena kekurangan pangan dan air. Tidak pernah masuk ke dalam ingatannya bahwa jika Allah dapat mengeringkan laut, Ia pasti juga dapat mendatangkan banjir di padang belantara dan membuatnya berkembang bagaikan bunga mawar. Sekalipun adanya keraguan-raguan dan berbagai persungutan mereka, Allah kembali memperlihatkan suatu mujizat yang lebih besar. Ia membuat air memancar keluar dari batu karang dan Ia menurunkan mana dari surga. Pada waktu ini, seperti halnya pada zaman Musa, banyak yang sedang meniru dosa-dosa dari mereka itu. Ada yang penuh berapi-api pada suatu hari dan seperti es pada hari berikutnya. Yang lainnya memuji-muji Allah dengan suara mereka yang paling keras, sementara kapalnya berlayar dengan tenangnya. Tetapi apabila laut bergelora dan ombak mulai menghantam mereka, maka mereka berharap hanya kepada seorang yang duduk pada kemudi, dan gantinya berharap kepada Allah untuk menenteramkan laut. Mereka malahan mulai mengejar untuk mendapatkan jalan meloncat keluar. Yang lain lagi terus-menerus berusaha mempromosikan dirinya sendiri dengan cara terus-menerus mencari salah terhadap orang-orang yang memikul beban dari muatan itu. Demikianlah bahwa harus ada di antara kita pada waktu ini contoh-contoh saingan dari orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang suka bersungut-sungut, orang-orang yang suka mencari-cari kedudukan dan mencari-cari salah orang lain, yang mengakui sesuatu kebenaran penting pada suatu hari lalu melupakannya esok hari, namun berharap untuk dimeteraikan dengan materai Allah dan berdiri bersama anak domba di atas gunung Sion. Tuhan memberi makan kepada umatnya di masa lalu dengan makanan malaikat, yaitu jenis makanan yang sesuai dengan pekerjaan mereka dan suasana alam mereka itu. Ia mengirimkan secara segar kepada mereka setiap hari,
dan itu tanpa dibayar 1 sen pun oleh mereka. Semua yang harus dilakukan hanyalah membawanya masuk ke dalam tenda-tenda mereka dan memakannya. Tetapi mereka tidak menyukai mana itu. Mereka ingin kembali ke Mesir, makanan dari kuali-kuali dagingnya, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Dalam pemandangan mereka, Musa adalah orang berdosa terbesar, maka mereka menyalahkannya untuk setiap cobaan iman mereka. Kalau saja Tuhan telah memberikan kepada mereka suatu yang lain daripada mana, mereka juga tidak akan puas dengannya. Sebab suatu roh jahat terdapat di dalam diri mereka. Marilah kita dengan penuh berterima kasih dan gembira makan dan minum dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan ketika itu diberikan kepada kita. Saudara ingat bahwa oleh karena bersungut-sungut meminta makanan daging, mereka telah membuat suasana menjadi tak terkendali bagi Musa. Demikian itulah secara menakjubkan sekali di depan mereka, burung-burung puyuh telah memenuhi seluruh perkemahan mereka. Lalu orang banyak itu membawa ke dalam tenda-tenda mereka. Namun betapa mahalnya, beribu-ribu dari mereka mati, bahkan sementara daging masih berada di antara gigi-gigi mereka. Kemudian mereka mengerti bahwa mana itulah makanan yang terbaik. Inilah sesuatu pelajaran terpenting, namun sesuatu yang mahal. Bagaimanakah dengan kita sebagai orang-orang yang tidak pemakan daging? Namun persungutan-persungutan mereka itu tidak berakhir di situ. Mereka menemukan sesuatu yang lain lagi untuk dipersungutkan. Mereka makin bertambah iri hati terhadap Musa dan Harun. Mereka mengatakan, mereka mengambil terlalu banyak kekuasaan pada diri mereka. Demikianlah keluhan dari orang-orang yang mengejar kedudukan. Kami adalah sama banyak direstui Allah seperti halnya Musa dan Harun. Allah berbicara kepada kami sama banyaknya dengan yang ia bicarakan kepada mereka. Demikianlah kata mereka. Dan siapakah yang merupakan kepala dari orang-orang yang bersungut itu? Yaitu para penghulu dari bangsa-bangsa itu. Yaitu orang-orang yang mampu, orang-orang yang justru harusnya sudah lebih banyak mengetahui. Orang-orang yang seharusnya dapat menjadi pembantu terbesar bagi Musa, telah menjadi penghalang terbesar baginya. Mereka menghendaki kedudukan Harun. Mereka menginginkan kedudukan Musa. Mereka menolak untuk dipuaskan dengan sesuatu yang lain yang kurang dari itu. Tuhan sendiri tidak mendapat tempat di dalam hati mereka. Satu-satunya perkara yang dapat dilakukannya adalah membiarkan bumi menelan mereka. Dengan demikian di dalam satu hari saja, beribu-ribu praktis, semua yang disebut orang-orang bijaksana itu jatuh masuk ke dalam perut bumi. Adakah kita juga sedang mencari-cari kedudukan oleh mana untuk meninggikan diri sendiri? Dan apakah kita juga sedang berusaha untuk merampas tempat duduk roh kebenaran itu? Akhirnya, Bani Israel yang merdeka itu tiba di perbatasan tanah perjanjian. Dan walaupun mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat yang besar selama ini, namun mereka belum percaya bahwa Allah dapat mengambil tanah itu bagi mereka. Mereka telah menyaksikan bahwa Ia mampu untuk melepaskan mereka dari tempat-tempat perbudakan batu bata milik Firaun, menghantarkan mereka tanpa basa melalui laut, membinasakan musuh-musuh mereka, memberikan kepada mereka makanan dan air di padang belantara, di mana tidak ada apapun di sana untuk dimakan dan diminum. Namun mereka belum percaya bahwa Tuhan mampu untuk mengambil tanah itu bagi mereka, dan bahwa Tuhan dapat saja menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Ada beribu-ribu orang pada waktu ini yang berbuat benar-benar sama dengan itu apabila mereka mengatakan bahwa Yesaya pasal 2, Mika pasal 4, Yeremia pasal 31, dan Yehezkiel pasal 36 dan 37
tidak pernah akan digenapi adalah mereka yang sudah berumur tua, yaitu orang-orang yang seharusnya mengetahui lebih baik, yang telah membuat bola berguling menuruni bukit yang membawa kehancuran. Orang-orang muda tentunya sudah harus menyuarakan kesungutan orang-orang tua mereka, tetapi Tuhan tidak menanggungkan itu kepada mereka. Dan untuk menyelamatkan orang-orang muda, Allah telah menguburkan semua orang tua yang bersungut-sungut itu, terkecuali kedua orang yang setia. Orang percaya yang telah membantah terhadap laporan jahat dari 10 orang pengintai lainnya. Lihatlah saudara, bahwa setiap orang dewasa yang telah meninggalkan Mesir, terkecuali Kaleb dan Yosua, sudah harus dikuburkan lebih dulu sebelum anak-anak muda itu dapat menyeberangi sungai Yordan. Mengapa? Sebab walaupun Allah telah membawa mereka dengan begitu mudah keluar dari Mesir, Ia tidak berhasil mengeluarkan Mesir dari diri mereka. Adakah saudara masih terheran-heran mengapa Nabi Elia harus mengembalikan hati para bapa kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapa-bapa mereka? Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Orang-orang Kristen seringkali berpikir bahwa orang-orang Israel adalah sangat jahat dan adalah bangsa yang tidak tertib. Tetapi sesudah mengambil keuntungan dari pengalaman-pengalaman mereka, bayangkanlah betapa buruknya jika kita juga berbuat seperti yang diperbuat mereka itu. Jika kita tidak berbuat lebih baik dari mereka, maka bagaimanakah dapat kita berharap untuk terpilih bagi pemeteran itu dan bagi kerajaan itu, karena mereka itu sendiri adalah tidak terpilih? Dalam permulaan hidupnya, Musa menyangka dirinya mampu untuk melepaskan Bani Israel. Namun takdir mengatakan, engkau belum pantas bagi tugas itu. Keluarlah, maka aku akan membuatmu pantas. Maka keluarlah Musa. Tuhan tidak memerlukan pendidikan Firaun untuk melaksanakan pekerjaan Allah. Itu merupakan halangan baginya. Mengapa? Sebab itu membuatnya merasa kecukupan sendiri, tidak bergantung kepada Allah. Orang yang sedemikian ini akan merupakan orang yang tepat untuk membawa umat Allah untuk menjauh dari Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang yang tidak tepat akan membawa mereka kepada Allah dan jauh dari dosa. Betapa benarnya kalimat yang terdapat di dalam buku Testimonis, volume 5, halaman 80, yang berbunyi, di dalam pekerjaan besar yang terakhir yang penuh hikmat itu, hanya sedikit orang-orang besar yang akan diikutsertakan. Mereka adalah orang-orang yang merasa kecukupan sendiri, tidak bergantung kepada Allah, maka Tuhan tak dapat menggunakan mereka. Tuhan mempunyai hamba-hamba yang setia, yang kelak di dalam masa keguncangan dan masa ujian akan muncul kelihatan. Allah hanya dapat membantu orang-orang yang mengetahui bahwa mereka adalah tidak pantas bagi tugas mereka, yaitu orang-orang yang mengetahui bahwa mereka memerlukan bantuannya. Maka demikian itulah orang-orang yang mengira bahwa mereka dapat berbuat berbagai keajaiban adalah justru mereka yang tidak dapat berbuat sesuatu apapun terkecuali merusak. Jelaslah orang-orang yang Allah hendak gunakan di dalam pekerjaan yang terakhir, di dalam masa akhir zaman, tidaklah berupa sesuatu yang sama seperti putra mahkota Mesir itu. Bukanlah sesuatu yang sama dengan Musa yang sangat terpelajar itu. Orang-orang yang dapat belajar memelihara dan memberikan makan kepada kawanan domba dengan baik dan yang cepat mematuhi perintah adalah orang-orang yang dapat diajar bagaimana memelihara dan memberi makan kepada umatnya. Istri Musa adalah satu-satunya orang Ethiopia di antara seluruh rombongan itu. Karena alasan inilah, maka ada yang mengira diri mereka lebih tinggi daripadanya. Mereka menyangka bahwa Musa telah terlibat dalam suatu dosa yang tak dapat dimaafkan karena telah mengawini orang lain daripada bangsanya sendiri, seolah-olah keturunan memiliki sesuatu yang
menentukan atas tinggi dan rendahnya sesuatu bangsa. Saudara perempuan Musa sendiri pun ikut terlibat dalam dosa itu. Dan di sana ia mencoba untuk memecah keluarganya. Namun Musa berdoa bagi kesembuhannya pada waktu ia dipalu dengan penyakit kusta. Siapakah yang dapat masuk ke dalam tanah perjanjian itu, saudara-saudara? Ya, semua, terkecuali mereka yang bersungut-sungut. Adakah saudara mengira bahwa saudara dapat bersenang-senang dengan roh persungutan dan bantahan yang sama, lalu walaupun begitu akan dapat juga menerima materai itu? Alangkah bodohnya pemikiran yang sedemikian itu. Betapa tidak adilnya hal itu kelak bagi sesuatu Allah yang tidak adil untuk membinasakan orang-orang yang tidak menurut pada hari itu, tetapi menyelamatkan orang-orang yang tidak menurut pada hari ini. Apakah yang membuat sesuatu rombongan orang terpilih untuk menyeberangi sungai Yordan itu? Itu adalah kepercayaan mereka kepada Allah, mengetahui bahwa Tuhan adalah pemimpin mereka yang terutama. Mereka kenal akan Musa dan Yosua sebagai orang-orang melalui siapa Allah berkomunikasi dengan mereka. Mereka tidak memandang kepada keduanya sebagai orang lain selain daripada mereka yang sesungguhnya. Mereka cukup puas dengan nasib mereka. Mereka melaksanakan perintahnya sebagai perintah-perintah itu diberikan. Demikianlah sehingga mereka telah merupakan satu-satunya orang yang masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Dengan memiliki semua teladan ini di depan kita, maka untuk berjalan melalui semua gambaran ini, saya dapat dengan jujur mengatakan, apakah saya dapat menuju ke kerajaan itu, ataukah saya sedang menuju ke dalam perut bumi. Wahyu pasal 12 ayat 16. Dan saya yakin bahwa saudara-saudara juga dapat mengatakan arah jalan mana yang saudara sedang tuju. Tuhan tidak mempersyaratkan lebih atau kurang dari kita daripada yang dipersyaratkannya kepada contoh-contoh kita yang terdahulu. Oleh karena itu, tidak ada rahasia mengenai apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus tidak kita lakukan demi untuk memperoleh materai Allah itu. Kita tidak perlu masuk ke dalam sebuah negeri yang ajaib. Kita tidak perlu menyeberangi pendapat bahwa kita harus memiliki perasaan yang gaib, perasaan yang menggairahkan. Kita tidak perlu berkubang di pasir atau meloncat sampai setinggi-tingginya. Tidak. Kita tidak perlu membodohi diri kita sendiri. Segala yang perlu kita lakukan adalah menjadi diri kita sendiri. Hendaklah tenang, rapi, dan terhormat, bagaikan makhluk-makhluk surga, berusaha melaksanakan kehendak Allah di bumi, seperti itu terlaksana di dalam surga. Kita tidak perlu menampilkan diri kita sendiri, tetapi kita perlu memikirkan usaha pemberian Allah kita dan menjauhkan diri kita dari urusan orang lain. Hanya apabila kita sudah melaksanakan semua yang kita dapat setujui sesuai persyaratan-persyaratan bagi pekabaran bagi zaman ini, bukan pekabaran bagi hari kemarin, maka dapatlah kita kelak dimeteraikan dan berdiri bersama-sama dengan anak domba itu di atas gunung Sion. Mengapakah kita tidak bergembira bahwa sementara kita diundang ke dalam kerajaan itu, kita juga diceritakan bagaimana caranya untuk sampai ke sana? Melihat akan semuanya ini, maka kita hendaknya jangan sekali-kali membiarkan kepercayaan kita kepada Allah menurun. Kita harus teguh, kokoh dalam segala perkara, tidak lalai dalam hal apapun. Hamba-hamba Allah jam ke-11. Oleh firman dikatakan akan menjadi sesuatu bangsa yang besar dan kuat, yang belum pernah ada sebelumnya, dan yang tidak akan ada lagi sesudahnya, yang seperti mereka itu. Yoel 2 ayat 2. Mereka mengetahui apa yang mereka percayai, dan mereka percaya apa yang mereka ketahui. Yang terpenting dari segala-galanya, mereka mengetahui bahwa mereka adalah dipimpin oleh Allah, bukan oleh manusia. Mereka bukanlah seperti orang-orang Farisi itu, yang mendirikan tugu-tugu peringatan bagi nabi-nabi yang sudah mati. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 23, ayat 29-31. Lalu pada waktu yang sama,
membunuh nabi-nabi yang masih hidup dengan terang ini, yang kini bercahaya menerangi perjalanan kita. Ibrani pasal 3, 4, 10, dan 11 akan dapat dimengerti sendiri. Baik saudara, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Biarlah kiranya pelajaran kita pada hari ini boleh menjadi sukacita bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.